untuk materi hari ini saya akan membawakan tentang interactive tool. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang drop shadow. Di sini adalah sebuah fungsi yang biasanya kita bisa membuat bayangan dari objek atau tulisan. Objek itu bisa berupa gambar ataupun tulisan ya, yang mau kita berikan efek bayangan seperti itu. Nah, di sini sudah saya kopikan untuk beberapa fitur yang biasanya dipakai atau dimodifikasi ketika kita menggunakan interactive tool drop shadow ini. Ini mulai dari mengatur arah bayangan sampai untuk menghapus bayangan gitu ya. Nah, uh, ini kita coba pelan-pelan ya. Oke, yang pertama kita mau membuat objek dulu, katakanlah objek rectangle tool ini. Oke, benar. Rectangle tool ini saya berikan warna biru misalkan, atau yang cerah aja ya, yang kuning gitu misalkan. Nah, seperti ini misalkan kita mau membuat sebuah bayangan dari objek ini. Oke, mau kita buat objek ini, kita pakai tools yang ada di sini. Nah, ini bisa diklik ya. Nah, di sini tuh ada drop shadow, ada contour, ada blend, ada distort, ada envelope, ada extrude, ada block shadow. Nah, di sini kita akan mencoba yang pertama itu adalah drop shadow dulu. Nah, ini cara pengimplementasiannya kita bisa tentukan titik-titik di mana kita mau membuat bayangan itu. Ini saya random aja ya. Misalkan saya mau buat dari sini gitu. Seperti ini, misalkan saya mau buat random seperti ini. Nah, ini nanti tadi fitur-fitur yang sudah saya terangkan bahwa dia bisa dimodifikasi itu di sini loh. Nah, di sini ya. Jadi ini ada drop shadow opacity. Kita coba lihat di sini shadow opacity itu untuk mengatur ketebalan bayangan. Nah, apakah betul dia nanti bayangannya akan menebal? Coba ya kita implementasikan. Ini misalkan mau saya ubah menjadi, nah, oh iya ternyata di sini warnanya menjadi menebal. Nah, semakin ke apa ya ini? Ke kanan ya. Ke kanan berarti dia semakin menebal. Kalau semakin ke kiri berarti dia akan semakin menipis. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang ini. Apakah ini? Ini adalah shadow filtering. Bentar. Shadow filtering ini, nah dia digunakan untuk mengatur jarak fokus dari bayangan. Nah, kita coba aja. Jadi kayak gini tuh emang harus dicoba-coba. Misalkan ini mau saya geser ke kanan. Nah, nampaknya dia akan semakin memudar ini. Akan semakin memudar. Ini sebentar. Nah, ini semakin memudar. Kalau misalkan ke kanan dan semakin ke sini, dia akan lebih jelas. Tapi yang namanya bayangan itu biasanya memudar ya. Nah, kayak gini. Nah, terus ini kemudian ini tuh adalah untuk mengatur angel-angelnya. Nah, ini bisa di coba-coba sendiri ya. Ini misalkan mau ke kiri, nah dia akan berpindah tempat sesuai dengan sudutnya. Nah, kalau misalkan ini stretch ini semakin ke sana dia akan semakin memanjang. Kalau ke sini dia akan semakin menipis. Kalau misalkan kita mau uh, kembali ke semula atau tidak usah ada bayangan-bayangan sama sekali, kita cukup clear drop shadow gitu ya. Nah, ini misalkan ini nggak saya clear, di sini tuh sebenarnya Corel itu sudah menyediakan beberapa shadow atau jenis bayangan yang apa ya kayak kompatibel gitu loh. Jadi udah ada di sini, kalian tinggal menerapkannya gitu ya, tinggal menerapkannya. Katakanlah ini
uh, ada flat to right. Nah, seperti ini. Tetapi di sini untuk angle-nya itu dia tidak bisa diubah. Jadi hanya bisa mengubah ketebalan bayangan sama fokus bayangan aja gitu. Nah, ini dicoba-coba aja. Jadi nah bisa seperti itu ya. Tergantung apa namanya yang biasanya kebanyakan dipakai. Ini misalkan medium glow. Nah, dia di tengah gini. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, sorry. Ada yang di depan, ada yang di belakang, dan ada yang di tengah. Nah, kayak gitu. Nah, benar. Dan ini dia tidak hanya bisa digunakan untuk objek yang ini aja, tetapi dia juga bisa digunakan untuk objek atau image yang sengaja kita masukkan ke Corel. Nah, ini misalkan adalah gambar ini kan gambar yang saya ambil dari luar Corel ya, maksudnya saya tidak membuat gambar ini dari Corel ini, jadi filenya adalah file yang udah berbentuk JPG atau PNG gitu. Nah, ini misalkan mau kita buat shadow-nya, itu juga bisa. Nih ya, misalkan kita drop shadow, ini saya random dulu. Nah, dia juga bisa muncul bayangan seperti ini. Nah, ini bisa diatur. Kemudian ini untuk mengatur ketebalannya ya. Jadi makin ke sini itu makin hitam, sementara makin ke sana nanti semakin memudar. Kayak gitu. Nah, terus untuk drop shadow ini sudah. Kemudian ini juga bisa kita untuk shadow text. Nah, misalkan di sini mau kita buat Hanifah seperti ini. Sebentar, ini saya besarkan dulu. Ukurannya 72 misalkan. Nah, kayak gini kan kelihatan ya. Nah, saya taruh bawah. Nah, setelah ini, setelah ada teks ini, kemudian kita mau drop shadow. Ini bisa kita drop shadow. Ini kita biasanya sih kita milih dari sini ya, ada small glow. Nah, di mana dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian ada untuk large glow. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang medium glow. Bahkan dia bisa dibuat seperti ini juga. Kayak apa? Kayak gradasinya. Seperti itu. Atau bisa dibuat juga secara manual. Maksudnya membuat sendiri ya. Nggak harus seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, misalkan mau seperti ini, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk objek yang ada di Corel aja, tetapi bisa PNG atau JPG yang tidak kita buat dari Corel dan juga bisa dibuat untuk teks gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke fungsi yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah fitur blend. Blend di sini kita menggabungkan dua objek yang berbeda untuk membuat ya seolah-olah dua objek itu bercampur dan nanti kita bisa atur pewarnaannya. Nah, misalkan gini, di sini saya mau membuat untuk ellipse tool dan di sini juga ada ellipse tool. Ini ya. Nah, kemudian dua ini kita blend. Nah, misalkan di sini kita berikan warna biru muda dan di sini ada biru tua. Nah, kita coba ya. Untuk blend ada di sini. Ini toolsnya juga gabung sama drop, contour. Nah, di sini ada blend. Nah, blend di sini kita hubungkan seperti ini. Nanti dia akan membuat objek gabungan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, tetapi di sini itu karena garisnya tadi tidak terlalu saya perlihatkan. Nah, di sini misalkan pengen kelihatan garisnya, diklik kiri ya. I'm sorry, diklik kanan, diklik kanan. Ini di Z, ini diklik kanan. Nah, nanti akan kelihatan garisnya. Tetapi karena kok kayaknya nggak soft banget gitu. Nah, kita klik kanan untuk yang bagian sini nih. Apa ini ya? Eh, no fill. Nah, jadi garisnya bisa nggak kelihatan kayak gini. Nah, terus kemudian
kita bisa mengatur atau settingnya itu ada di sini. Ini bisa dicoba-coba ya. Ini ada clockwise blend. Ini pengaturan warnanya. Jadi ini misalkan ya, saya contohkan. Nah seperti ini, gitu ya. Dia bisa berubah dengan segala warna untuk menuju dari biru ke ungu, ke biru tua maksudnya, maaf. Nah kemudian dia juga bisa seperti ini. Atau ini locknya ini dihilangkan dulu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan warna yang dominan. Misalkan ini tuh kita mau dominan ke biru muda gitu ya. Nah, nanti biru mudanya kalian bisa perhatikan di gambarnya. Nah, ketika saya geser ke sini biru mudanya semakin geser. Nah, begitupun ketika saya ke sana nanti biru tuanya semakin geser ke kiri. Nah, begitupun dengan objek. Objek ini untuk mengatur manakah yang objek yang mau dirapatkan dan yang direnggangkan. Jadi kalau ke kiri berarti ke kiri yang dirapetin, kalau dia ke kanan berarti kanan yang dirapetin kayak gitu. Nah, kemudian, untuk mengatur ini, misalkan kita nggak mau banyak-banyak, nggak mau sampai 20, kita bisa kurangin secara manual di sini. Nah, kita bisa sampai membuat objek yang seperti ini misalkan loh ya. Tapi kalau mau semakin kecil gitu juga nggak apa-apa, semakin seperti ini. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan template blend bawaan dari Corel nih, misalkan mau strike 8 step, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian mau 10 step, kemudian mau 20, kemudian mau 90, mau seperti ini, atau mau di loop seperti ini. Kayak gitu. Jadi memang bisa. Terus misalkan ini guys, ini mau kita ubah. Kita coba ya, ini kan 10. Jadi ini tuh kalau kita mengubah angel itu dari sini. Nah, misalkan ini mau kita buat kayak gini. Nah, tinggal diubah aja. Otomatis nanti bisa berubah sendiri. Kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini kita mau pakai distort tool. Nah, distort tool ini tuh dia akan membuat objek yang agak beda nih sama objek yang sebenarnya kita buat. Misalkan di sini kita mau buat bunga gitu ya. Oke, kita buat ellipse tool sambil tekan tombol control. Nah, kemudian setelah ini uh, kita buat ini, kita tekan distort tool-nya. Sebentar, saya besarkan dulu. Kemudian kita tekan distort tool. Nah, setelah muncul seperti ini, bisa kita tarik gitu ya, bisa kita tarik dari tengah ke samping seperti ini sampai ke sudut yang disesuaikan. Ini pastikan posisinya ada di sini ya, yang push and pull distortion. Soalnya di sini ada zipper dan di sini juga ada twister gitu. Nah, kemudian setelah ini gitu kan, kemudian ini kita warnai dulu. Nah, gimana caranya mewarnai? Ini kita taruh di pick tool dulu ya. Di pick tool ini misalkan mau kita buat ini kuning ini misalkan. Nah, untuk garisnya juga kita hilangkan ya pakai klik kanan. Nah, kemudian setelah itu kita duplikat dengan kita copy dan kita duplikat dengan Ctrl D. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita atur posisinya sama persis dengan yang ada di bawah sini, gitu kan? Yang sama persis ada di bawah sini. Nah, ketika dia sudah menjadi satu, kemudian kita putar untuk sudutnya, misalkan 45. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Terus nanti kita bisa nambahin objek lingkaran ya di bagian sini. Kayak gini. Oke, terus nanti dia akan jadi seperti ini, jadi bunga. Nah, kemudian kita juga bisa membentuk ini tuh dengan polygon tool. Ini misalkan seperti ini, kita buat sudutnya katakanlah menjadi 8 gitu ya. Setelah menjadi 8 nanti kita pakai distort tool lagi ini.
Kemudian kita buat. Nah, ini akan membuat lebih banyak objeknya ya. Akan lebih banyak objeknya. Ini misalkan lingkarannya mau kita perbesar seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita bisa warnai. Nah, seperti ini. Jadi juga bisa ya. Dan ini pun nanti juga bisa dikombinasikan dengan objek yang lain atau dengan interaktif tool yang lain. Misalkan mau membuat eh, drop shadow tadi itu juga bisa begitu. Nah, kemudian di sini itu di fitur contour itu dia juga ada twister distortion sama zipper distortion gitu ya. Nanti bisa dicoba, saya kasih sekilas aja seperti ini. Misalkan saya buat lingkaran dan ini sebenarnya juga ada template-nya sih. Ini kita tekan distort ya. Nah, kemudian ini ada pull corner, nanti bisa dibuat jadi seperti ini. Kemudian push corner, terus kemudian ada twister seperti ini. Ini ya, dibuat twisternya karena ini dua, ini jadi tidak terlalu nampak. Jadi sebentar, kalau twister, jadi ini misalkan saya membuat objek seperti ini, saya tarik dengan keluar objek yang seperti ini ya, dengan ini loh. Jadi kayak tanda apa ya itu? Tanda plus ya, seperti itu misalnya. Nah, kemudian kita arahkan ke panah untuk kita puter nih. Kita mau puter ke arah mana ini ya? Kita mau puter ke arah atas misalkan, nah jadinya seperti ini nanti. Nah, kayak gitu. Dan kita bisa coba-coba untuk menu yang ini, misalkan ini kan ada dua, ini mau kita tambahin tiga, otomatis ini nanti perputarannya, nah akan seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita warnai, misalkan ini biru, nah garisnya menjadi biru, kayak gini. Gitu, jadi bisa. Kemudian kalau yang apa ya ini, yang zipper ini nanti bentuknya jadi lancip-lancip nih. Misalkan ini saya buat kayak gini. Sebentar ya, ini saya, nah. Nah, saya buat seperti ini. Ketika saya distort, misalkan mau saya bentuk zipper, ini tinggal semacam ini mungkin bisa gitu ya. Jadi mau ditarik kemana nih? Misalkan seperti ini, nah nanti dia akan menjadi lincip-lincip-lincip-lincip seperti ini. Dan ini nanti bisa diatur untuk jarak atau kerenggangannya. Nah, seperti ini. Frekuensi zippernya ini ada berapa nih? Terus kemudian yang ini kita bisa pilih amplitude-nya. Nah, kayak gitu ya. Oh, ini mau saya warnai biru seperti ini. Nah, misalkan kita mau dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi ini adalah tools untuk distortion dengan ini ya. Ada yang bentuknya kayak bunga ini push and pull, terus ada yang zipper, terus kemudian ada yang twister. Nah, kemudian di sini kita juga akan mempelajari tentang efek dari envelope tool, gitu kan. Di sini biasanya dikaitkan dengan teks. Ini misalkan kita mau buat teks ya, ada Hanifah seperti ini, misalnya. Terus ini mau saya ubah hurufnya menjadi 72 misalnya ya, biar kelihatan. Nah, setelah itu kita tekan aja ini tombol envelope tool ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita add new dulu. Nah, setelah add new, kemudian kita pilih ini yang terserah ya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Ada putih, ada vertikal, ada original, ada vertikal. Nah, seperti ini misalkan ini untuk jenis-jenis yang lain. Misalkan mau model shape-nya yang seperti ini, kemudian ada yang berlenggak-lenggok seperti ini, atau yang datar-datar aja, atau kita bisa menyesuaikan sendiri kayak gitu. Nah, misalkan mau kita buat seperti ini, nah itu juga bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi envelope itu digunakan untuk seperti ini. Atau misalkan kita mau pakai template yang ada di sini, it's okay, itu bisa dan itu bisa dicoba di sini. Silahkan dieksplor sendiri. Atau ini ya, saya kasih contoh misalkan saya mau pakai yang ini juga nih. Dan ini tidak bisa karena ini sudah kita pakai dengan ini. Caranya gimana Bu? Kalau misalkan kita pengen add efek yang lain, ini
Misalkan kalian ketikkan lagi, misalkan ada Hanifah seperti ini, kita jangan lupa ini envelope tool, kemudian kita add new dulu. Nah, kemudian mau kita pilih yang mana nih? Mau kita pilih yang ini aja? Benar. Nah, setelah kita pilih yang sudah dipastikan pilih yang ini, kemudian nanti bisa kita sesuaikan sendiri nih. Nah, karena dia bentuknya seperti itu gitu ya. Nah, kita bisa seperti ini. Oops. Dan ini dia apa ya? Tidak bisa dilengkukin nih yang bagian di sini karena memang defaultnya udah seperti itu. Ups. Nah, kayak gini. Jadi nanti silahkan untuk envelope ini dieksplor sendiri, gitu ya. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya adalah fungsi extrude, yaitu di sini. Yang masih sama, letak toolsnya ada di sini. Nah, ini nanti kita membuat objek menjadi dalam efek yang kayak ada 3D-nya gitu. Misalkan seperti ini, kita buat objek sederhananya, ada rectangle. Oh, maaf, ini garisnya masih saya warnai dengan putih. Untuk membuat hitam, silahkan ini diklik kanan hitamnya. Nah, kemudian kita pilih tools ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita tarik garis. Bisa dari tengah, atau bisa nggak harus dari tengah ya. Misalkan nggak dari tengah pun juga bisa. Nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan mau kita ubah. Nah, di sini ada beberapa template sama kayak yang tools-tools yang sebelumnya, nanti bisa diimplementasikan. Kemudian di sini juga ada bawaan di sini. Nah, misalkan mau saya buat seperti ini, atau mau saya sesuaikan dengan seperti ini, kayak gini. Nah, kemudian ini jaraknya juga bisa kita atur. Ah, ini ya, ini ada di garis tengah ini bisa kita perpendek, bisa kita perpanjang seperti itu. Nah, kemudian kalau mau kita atur warna, kita pilih tools yaitu extrusion color, kita pilih yang custom ini. Nah, ini misalkan kita mau dari merah ke putih. Nah, di sini from merah, kita cari warna merah. Nah, kemudian setelah itu kita tuh ke putih. Nah, seperti ini nanti jadinya. Atau mau kita buat pink gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini karena bentuk apa namanya garisnya ini masih warnanya hitam, kita bisa sesuaikan dengan warna yang tidak berwarna, misalkan atau putih. Kita klik kanan. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini juga berlaku untuk teks. Misalkan di sini saya mau buat teks H. Ini mau saya besarkan. Nah, untuk teks H seperti ini di extrude juga bisa. Nah, kita coba misalkan kita mau dari sini. Nah, menjadi seperti ini nanti. Seperti ada apa namanya efek 3D-nya. Nah, kalau misalkan kita mau kasih warna, karena tadi kita dari hitam ya. Nah, ini kan hitam ke hitam. Mungkin kita bisa coba dari merah misalkan ke apa ya? Ke kuning, orange gitu misalkan. Nah, nanti dia akan timbul seperti ini. Nah, misalkan kita mau mengubah warna yang depan tadi, kita bisa ke pick tool dulu. Jadi kan setelah di extrude, kita pindah ke pick tool dulu. Setelah pick tool, baru kita pilih warna. Kan tadi seperti ini, hitam kan? Terus kita mau pilih warna yang dominan, misalkan kuning atau hijau. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kayak gitu. Oke, dan ini nanti bisa diimplementasikan sendiri, baik dengan objek yang kalian miliki ataupun dari huruf. Nah, untuk yang selanjutnya adalah block shadow, di mana tools-nya itu ada yang ini.
Jadi dia membentuk bayangan tetapi dengan warna yang solid. Nah, di sini misalkan kita membuat elips. Nah, kemudian setelah itu kita pilih block shadow. Oh, maaf ini garisnya masih putih karena project yang tadi kita bikin hitam dulu biar kelihatan ya. Nah, setelah itu bisa kita tarik garis. Misalkan kita mau membuat yang tidak terlalu jauh, nah jadi seperti ini. Gitu ya. Dan kita juga bisa mengatur jaraknya atau ketebalannya. Nah, kayak gini. Ini misalkan kita mau milih warna, kita pakai palet ini aja ya. Nah, mau warnanya kuning atau mau warnanya pink atau warnanya merah. Nah, oke. Nah, ini karena garisnya mengganggu ya, warnanya masih hitam, bisa kita klik kanan yang ada di sini. Putih misalkan. Nah, nanti jadi putih atau kita hilangkan sekalian garisnya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, atau misalkan kita membuat yang lain ya, katakanlah kita membuat bintang ini. Oh, ini kita garisnya kita kelihatankan dulu. Nah, ini karena saya available-nya ada di sini complex star. Ini kita bisa menentukan jumlah apa ya seginya ini sebanyak yang ada di sini atau misalkan kita mau bintang berarti dia cuman segi berapa ya? Segi kayak gini segi 5 ya berarti ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba di block shadow misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini, guys. Ini semakin tebal atau saya nggak mau nebelin ya udah ditaruh sini. Nah, kemudian ini untuk pewarnaannya bisa pilih yang ada di sini atau yang sini atau yang sini. Tapi kayaknya lebih nyaman yang ada di sini ya. Kayak gini. Nah, ini garisnya kalau mau putih ya silahkan dibuat putih. Kalau misalkan mau dibuat merah ya silahkan mau dibuat merah. Atau kalau misalkan di non bisa di non aja. Nah, kayak gini jadinya. Kayak gitu. Jadi untuk hari ini kita telah selesai untuk membahas soal interaktif tool. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.